Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian sehat hari ini. Kita pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga untuk kelas 7 ya. Ini kita temanya hari ini adalah dengan bersih hidup jadi nyaman ya. Tentang toharoh. Jadi toharoh. Apa sih toharoh? Pasti kalian kan bertanya-tanya dulu apa itu makna toharoh. Jadi toharoh itu bersuci. Bersuci tentang tata cara bersuci menurut ajaran Islam. Nah, kita pada fokus pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang 1 ketentuan bersuci, 2 praktek bersuci, dan 3 hikmah bersuci. Namun sebelum membahas 3 hal itu, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita pelajari yang poin pertama yaitu ketentuan bersuci. Hadis tentang bersuci. Kita lihat dulu ya. Ini ada hadis tentang bersuci. Hadisnya bunyinya adalah at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang Islam itu senantiasa menjaga kebersihan. Nah, jadi kita kalau memang beriman kepada Nabi, kita diantaranya harus menjaga kebersihan, ya kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan apapun, pokoknya harus dijaga kebersihannya. Nah itu. Terus yang kedua adalah perhatikan gambar berikut. Tadi kan kita melihat hadis itu at-tahuru syatrul iman, sementara pada kenyataannya kita melihat sungai besar yang ada di Indonesia itu berubah menjadi tempat sampah. Nah, ini contohnya, ini adalah gambar sungai yang berubah menjadi tempat sampah. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi atau apa yang sudah dijelaskan oleh hadis Nabi. Maka dari itu harus diperbaiki keadaan sungai yang seperti ini dengan cara membersihkan sungai bersama dengan RT RW dan juga pemerintah daerah setempat. Nah ini contoh sungai yang sudah bersih di Mojokerto ya. Jadi ini pemuda kampung di Mojokerto ini melihat sungainya itu kumuh. Akhirnya mereka itu berlomba supaya sungai itu enggak kumuh seperti apa. Mereka harus membersihkannya. Jadi yang awalnya jelek hitam akhirnya jadi bersih seperti ini. Akhirnya bersih. Terus sampah-sampahnya dibuangi semuanya, terus yang namanya sungainya ini dijadikan tempat budidaya ikan. Next, ini adalah sungai atau selokan yang ada di Klaten ya. Jadi awalnya itu bentuknya memang seperti selokan. Mengingatkan kita kalau selokan di Jepang itu dihuni oleh ikan koi. Jadi saking bersihnya airnya, itu selokan di Jepang itu dihuni oleh ikan koi. Sama dengan orang yang ada di Klaten ini, beliau menginspirasi orang-orang untuk membuat selokannya difungsikan sebagai budidaya ikan koi. Jadi ikan koi kan harus bersih semuanya, termasuk sungainya, pH airnya itu berapa, itu kan harus diperhatikan. Maka dari itu ini contoh percontohan nyontoh sungai yang ada di depan ini sungai yang ada di Klaten ini. Nah ini kalau yang ini adalah kampung hijau di Surabaya ya. Jadi ini merupakan contoh kampung hijau. Jadi kan di Surabaya itu lomba kampung hijau antar kota, antar RT, antar RW, ini semuanya kan lomba-lomba. Ini adalah salah satu kampung hijau yang ada di Surabaya, dan ini di depannya itu nggak hanya tanaman hias, tapi harus digunakan juga yang namanya nanam tanaman toga, tanaman obat keluarga. Jadi kalau ada sakit-sakit atau apapun, misalnya panas atau mungkin demam, itu langsung ngambil di depan rumah, misalnya ditanami jahe gitu. Selanjutnya apa itu toharoh? Kita belajar toharoh dulu. Toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Kita harus tahu dulu hadas itu apa, najis itu apa. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah, sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi hadas itu kata kuncinya keadaan tidak suci. Jadi yang menyebabkan seseorang itu nggak bisa sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sementara yang nomor 2 adalah najis. Najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau najis itu kotoran yang menghalangi ibadah kepada Tuhan. Bedakan ya, hadas keadaan tidak suci, najis kotoran yang menjadi penghalang. Hadas keadaan tidak suci, najis kotoran yang menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bedanya hadas sama najis. Contoh hadas, misalnya sampai habis buang air kecil apa langsung sholat, nggak boleh, harus wudhu dulu. Nah, terus kalau najis misalnya sampai sudah wudhu terus tiba-tiba kena telak cocok, berarti gimana? Harus dicuci dulu, kakinya dicuci dulu, baru kemudian sholat selama itunya belum batal. Jadi selama wudhunya belum batal. Itu.
Najis sekarang, najis itu terbagi menjadi 3, ada mukhafafah ringan, mutawasithah sedang, dan mughalladah berat. Najis mukhafafah contohnya ringan, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Cara mensucikan, membersihkan sisa najis sampai bersih baru dipercikin air. Jadi najis mukhafafah itu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, minumnya hanya ASI. Misalnya adikmu ngompol, itu harus dibersihkan sisa najisnya baru dipercikin air. Mergane apa? Nek langsung dipercikin air gak sido resi, gak sido bersih, ambune pesingnya panggah enek. Jadi harus dibuang, dilap dulu sampai resik, baru kemudian disoki banyu saember sampai tidak bau lagi, tidak bau pesing lagi. Itu najis mukhafafah atau najis ringan. Sekarang yang kedua adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya darah, nanah, air seni manusia, tinja, bangkai binatang. Najis ini terbagi menjadi 2, yaitu yang nomor 1 itu aniyah, ainiyah atau tampak. Yang nomor 2 adalah najis hukmiyah atau tak nampak tapi masih ada sisa baunya. Jadi najis ainiyah contohnya adik ngompolnya cek teles neng tekel misalnya. Nah, kuwi jenenge najis ainiyah, najisnya tampak. Tapi nek najis hukmiyah kuwi neng pojokan adik ndengenane, neng pojokan kuwi ompole kuwi wis garing tapi ambune dipanggah pesing, kuwi jenenge najis hukmiyah. Hukmiyah kuwi tak nampak tapi masih ada sisa bau. Untuk najis ainiyah harus dibersihkan, misalnya tai ayam, taburkan pasir, terus atau tanah, kemudian dikerak sampai bersih, terus bilas dengan air supaya benar-benar hilang. Kode karo adike ketika ngompol harus dilap sampai bersih, kemudian setelah itu dikasih air, disoki banyu, dibilas karo banyu sampai hilang bau pesingnya. Kalau najis hukmiyah tak nampak tapi masih ada bekasnya, misalnya bekas kencing orang yang telah maring, atau mungkin adik ngompol, atau mungkin itu kamar mandi, ketika masuk kamar mandinya masih bau pesing tapi urinnya sudah kering, jadi nek kono gak ketok urinnya tapi ambune panggah pesing, kamu wajib menyiram dan membersihkannya sampai bau pesing tadi hilang. Padha karo adik ngompol yang pojok, tapi adik iki wedok. Nek adik lanang kan mau kan, adik lanang umur 2 tahun yang baru minum ASI itu kan najisnya mukhafafah. Kalau mutawasithah itu misalnya adik umurnya 3 tahun ngompol di pojokan, kompolnya sudah kering tapi masih bau pesing, itu harus dibersihkan sampai bau pesingnya hilang. Itu najis mutawasithah yang termasuk dalam najis hukmiyah yang tak nampak tapi masih berbau. Yang ketiga adalah najis mughalladah atau berat, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Entah itu sampai kena bulune, air liure atau apapun. Cara membersihkannya dengan mencuci sebanyak 7 kali dengan air yang mengalir. Salah satu air dicampur dengan debu supaya kuman penyebab penyakit rabiesnya turun dengan air. Jadi penyakit rabies itu tidak hilang bakteri atau kumannya dengan air saja, tapi harus dikasih tanah karena tanah itu netralizer itu. Jadi prakteknya misalnya tangannya kena air itu dicuci 7 kali, terus salah satu kan dicampur pakai debu. Bisa juga misalnya debune kuwi sampeyan genggam sejumput lemahnya ditaruh di ember, terus sama ember itu diaduk remahe, terus banyune kan mundak coklat ngene, terus banyu sing coklat mau diguyurne ning tangannya sampeyan di antara 7 kali basuhan itu. Gitu. Itu cara membersihkan najis mughalladah. Next, sekarang hadas ya. Hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yaitu seorang terkena hadas kecil apabila mengalami 4 hal berikut. Ini hadas kecil ya. Keluar dari sesuatu dari kubul, kemaluan dan dubur. Misalnya kamu ngentut, berarti wudunya batal. Nah, itu. Yang kedua hilang akal. Contoh tidur gila ayanan. Misalnya tidur misalnya setelah isya tidur, subuh baru bangun, itu wajib wudu lagi. Terus yang nomor 2 adalah gila, misalnya gila sewaktu-waktu. Nah, itu juga harus wajib wudu. Hilang akal itu contohnya. Atau ayanan itu epilepsi, sampean bisa lihat videonya orang yang sedang epilepsi di internet itu seperti apa. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ini membatalkan wudu. Yang nomor 4 menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jadi tanpa ada jenenge kuwi penghalang. Itu juga membatalkan wudu, termasuk hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar, yaitu seseorang terkena hadas besar apabila mengalami 4 hal berikut. Kalau hadas kecil tadi penyuciannya cukup dengan tayamum atau wudu. Wudu itu diperuntukkan kalau ada air. Nah, tayamum itu nggak ada air atau kamu nemu airnya cukup buat minum kamu, atau airnya cukup buat minum hewan yang ada di tempat itu, kamu harus tayamum. Ojo ngentekne air buat akhirnya kamu mati kehausan.
Jadi itu bersucinya menggunakan wudu atau tayamum. Sekarang hadas besar ya. Hadas besar seseorang terkena hadas besar apabila mengalami 4 hal berikut. 1. Berhubungan suami istri atau bersetubuh atau meteng ya pada hewan, meteng pada ayam, kalian cari meteng pada ayam seperti apa ya, kayak gitulah. Yang nomor 2 keluar mani. Yang nomor 3 haid atau menstruasi. Kalau keluar mani ini laki-laki, perempuan juga bisa. Kalau yang nomor 3 haid atau menstruasi ini khusus bagi perempuan. Ini siklus bulanan. Yang nomor 4 melahirkan. Yang nomor 5 adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya 40-60 hari. Yang nomor 6 meninggal dunia. Ini cara penyuciannya kalau hadas besar itu harus mandi besar. Kalau yang meninggal dunia gimana? Dia harus mandi besar, tapi yang mandiin bukan jenazahnya mandi sendiri, enggak. Jadi yang mandiin orang lain. Fikih khusus wanita ya, ini khusus bagi para wanita ya. Hadas besar bagi wanita terdiri atas 3 hal, yaitu haid, nifas, wiladah, dan istihadah. Haid adalah, tak terangin satu-satu. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, berangsur-angsur menjadi bening. Perempuan yang sudah haid berarti menandakan organ wanita sudah aktif dan bisa dibuahi. Bahasa kasarannya masih bisa meteng. Jadi bagi perempuan yang sudah haid itu sudah bisa dihamili atau dia bisa meteng, makanya cawe itu sing hati-hati. Terus yang nomor 2 usia haid itu biasanya siklusnya perempuan yang biasa haid itu antara 9 tahun sampai 15 tahun. Antara sekitar SD kelas 5 sampai SMP kelas 2 sampai 3. Itu usianya haid. Terus masa normal keluar darah haid yaitu paling sedikit 6 sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Tapi metune gak ngomos enggak. Jadi metune malah sedikit. Hari ini jam berapa itu keluar sedikit. Nah, terus nanti sore keluar lagi sedikit. Nah, modelnya kayak ngono wi. Jadi haid itu modelnya kayak gitu. Lebih dari 5-11 hari maka menjadi darah istiadah atau darah penyakit, segera konsultasikan ke dokter. Jadi 6 sampai 7 hari itu darah haid, paling lama 15 hari. Lebih dari itu darah istiadah, harus konsultasi ke dokter, ada apa ini. Yang nomor 4, selama haid nggak boleh. 1 nggak boleh salat, nomor 2 nggak boleh puasa, yang nomor 3 nggak boleh menyentuh membawa Al-Quran. Kalau murojaah boleh, murojaah itu mengulang-ulang hafalan. Yang nomor 4 itu tawaf itu juga nggak boleh, keliling Ka'bah itu. Yang nomor 5 berdiam diri di masjid. Yang nomor 6 berhubungan suami istri. Yang nomor 7 cerai dari suami, ini nggak boleh. Ketika haid nggak boleh melakukan hal ini. Next, nifas dan istiadah. Sekarang bahas nifas ya. Nifas itu darah yang keluar habis melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya sekeluar darah, lama variasinya ada yang sehari, 2 hari, rata-rata 40-60 hari. Setelah masa ini habis wajib mandi. Adapun hukum nifas sama dengan hukum saat wanita sedang masa haid. Ia diharamkan untuk sholat, puasa, tawaf, jima, dan diceraikan. Jima itu berhubungan suami istri dan diceraikan. Jadi wong nek kena nifas, wong nek kena haid, kuwi gak boleh apa? Gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh menyentuh membawa Al-Quran, terus gak boleh tawaf keliling Ka'bah, gak boleh itikaf di masjid, gak boleh berhubungan suami istri, gak boleh cerai dari suami. Itu wong sing kena nifas. Nifas sih sampai mari lahiran terus keluar darah hitam atau apa itu nifas. Nah gitu ya. Terus sekarang yang nomor selanjutnya adalah darah istiadah. Darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Istiadah ada 4 macam. Yang 1 keluar kurang dari masa haid. Yang 2 keluar lebih dari masa haid. Kalau kurang dari masa haid itu minimal 6-7 atau 6-15 hari. Kurang dari itulah mau berapa hari. Terus keluar dari lebih dari masa haid itu lebih dari 15 hari. Terus ini ada lagi keluar sebelum usia haid atau setelah menopause. Jadi saat durunge balik ujuk-ujuk keluar darah darah itu nggak normal, itu darah istiadah atau setelah menopause. Menopause itu jadi kalau perempuan itu ada suatu ketika fase di mana dia menopause itu nggak bisa meteng atau tidak bisa hamil lagi karena sudah berhenti, haidnya sudah berhenti. Nomor D keluar lebih lama dan lebih maksimal dari masa nifas, jadi lebih panjang, lebih dari 40 hari atau 60 hari. Itu harus diperiksakan ke dokter. Nah, cara bersuci dari hadas besar. Lah, iki kudu ngerti iki sampeyan iki. Cara bersuci dari hadas besar itu namanya adalah mandi wajib atau mandi besar. Misalnya bagi laki-laki ada yang namanya wet dry atau mimpi basah ya. Itu mimpi berhubungan suami istri pada masa remaja laki-laki antara 14 sampai 15 tahun ya. Itu terus dia harus mandi wajib, kalau enggak
nggak mandi wajib berarti sholatnya tidak sah. Caranya mandi itu gimana? Caranya mandi adalah ini, berwudu terlebih dahulu, membaca niat mandi junub, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Misalnya ini bahasa Arabnya nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari anil jinabati fardhillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi jinabat fardhillahi ta'ala. Nah, kalau perempuan itu penyebabnya biasanya haid. Jadi berwudu dulu kayak wudunya orang sholat. Terus setelah itu niat dulu, niat nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari anil jinabati fardhillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, itu juga boleh. Terus setelah itu wudu terlebih dahulu. Jadi nomor pertama itu membasuh kedua tangan, kemudian wudu terlebih dahulu. Setelah wudu, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Ini cara paling sederhana. Wudu kayak wudunya orang sholat, meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, kayaknya harus dikeramasi, terus tubuh bagian kanan, tubuh bagian kiri, kaki bagian kanan, kaki bagian kiri, sela-sela, entah itu selangkangan ataupun ketiak, itu harus dibersihkan semuanya. Setelah itu semua selesai, wudu lagi, terus baru kemudian selesai. Jadi gitu. Kalau ini cara paling mudah gitu. Misalnya ini mandi besar ya, misalnya sampai nyemplung kolam renang. Nah, kolam renang ini luas besar. Ini nyemplung ini sudah sah. Atau sampai nyemplung kali ngono. Misalnya kali Jantah nyemplung kali rasa balik neng. Nah, ngono itu sah ya. Nah, itu sudah sah. Atau mungkin sampai pakai shower, misalnya kalau yang di rumahnya ada shower, itu sudah sah. Pokoknya wajib ini meratakan air ke seluruh tubuh. Diawali dengan wudu, terus mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh, diakhiri dengan wudu lagi. Itu tata caranya paling simpel itu. Tapi nek sampai pengen pokoknya jenenge kuwi pengen bahasan secara lengkapnya Wiana. Ini bahasan secara lengkapnya seperti yang ada di slide ini. Satu, basuh kedua tangan, tuangkan air tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian basuh ke marwah. Kemudian berwudu seperti tanda wudu untuk sholat, siram rambut, memasukkan pangkal rambut hingga ranta, basuh kepala 3 kali, basuh seluruh tubuh, terus kemudian basuh kaki yang terakhir. Jadi ini tata caranya lebih kompleks seperti ini. Tapi nek sampeyan golek sing simpel ngono. Dimulai dari wudu, meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok cepitan-cepitan tubuh mau. Yang terakhir diakhiri dengan wudu lagi. Guys, ini yang paling simpel. Terus ini setelah ini akan saya share ya tentang tata cara mandi wajib yang pertama. Terus kemudian nanti ada saya share lagi videonya tata cara wudu ya, macam-macam tata cara ini saya kasih tata. Terus yang terakhir tata cara tayamumnya untuk Ustadz Abdul Somad karena beliau tayamumnya yang paling mirip dengan kita, soalnya tayamum itu macam-macam. Tayamum itu cara membersihkan diri dari hadas kecil, misalnya pipis ataupun kentut, tapi dia itu menggunakan debu. Bagaimana caranya? Silahkan nanti saya share videonya. Sekian materi hari ini. Oke, ada catatan terakhir. Ini yang tayamum. Karena debu itu berada di semua tempat di muka bumi, jika tayamum di rumah bisa menemukan di dinding, jika di pesawat atau kereta atau bis bisa memasukkan tangan pada jok kursi mobil, bis atau kereta. Jadi kalau kita itu debu kan ada di alam semesta. Ini bisa. Ini meratakan ya, ini meratakan ke seluruh Pindah lokasi, jangan sampai debunya mustakmal. Pindah lokasi. Di tangan kanan. Terus kemudian nggak boleh lepas, harus kembali ke tangan kiri. Ya itu nanti saya ajarin tata caranya untuk Ustadz Abdul Somad. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf.